apa ya? Kau panggil aku Tuhan, Tuhan itu loh, ya. Aku tidak mengenal engkau, nyalah kau dari sini. Gitu. Nanti kita akan kayak Acana, tapi akhir ya nanti ya, belum ke sana dulu. Istrinya apa? Istilahnya menjalankan kehendak Bapa. Jadi otoritas itu tetap ada di Bapa, bukan di Yesus. Yesus itu sebagai rabi, sebagai guru gitu loh. Ya, oke. Bukan kok jaminan kepastian supaya pasti masuk surga. Bukan kok jaminan kepastian supaya pasti masuk surga. Bukan kok jaminan kepastian supaya pasti masuk surga. Nih, gue nggak ngada-ngada ini tulisan dia. Nih, lu bisa cek di unggahan live kemarin. Nih, yang paling bawah. Tapi lu jangan ngomong gue juru bicara Kristen Tauhid ya, jadi kacau nanti. Jadi nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan pasti masuk surga, gitu loh. Ini mana kopinya Bapak? Kacau semua ini, pasti, posta pasti. Apanya yang pasti? Ya, ya. Terima kasih Oskis telah memberikan pencerahan ya kepada semuanya. Itu harus dipahami kepada Islam dan Kristen, sehingga kalau dialog itu jeluntrungnya tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi nggak ada pasti-pasti itu. Oke, coba sih ya kita lihat berapa tuh waktu tuh? Masih 37, tenang. Ya, sudah jelas ya. Bukan kok jaminan kepastian supaya pasti masuk surga. Coba kita baca surat Roma ya, Roma 12 sampai 9. Karena banyak orang menggunakannya itu sebagai apa? Sebagai pernyataan untuk mengatakan ini. Dosa waris Paulus ini berpijak pada ini. Seperti buku ini juga begitu, ya. Tuh. Ya, Roma 5 12 sampai 9. Ya kan? Nih. Roma 5 12 sampai 9, ya. Nih. Ya, Roma 5. Coba lu lihat video kita yang kemarin ya, yang itu yang reguler belum diunggah sama Graito ya. Ya, tapi yang live ada ya. Gue kan juga bilang, gue agak aneh gitu loh kalau ayat ini digunakan untuk mengatakan tentang konsep dosa waris oleh Paulus, karena ayatnya nggak bilang begitu gitu loh. Jadi boleh jadi begini, sebetulnya ya Paulus itu tidak memberikan ajaran dosa waris seperti yang sekarang ini dipahami oleh Kristen mainstream. Nah, berarti kan ada penumpang gelap kalau pakai istilah gue. Siapa yang justru, yaitu nanti para teolog yang jawab, bapak-bapak gereja atau gimana, harus ada investigasi ke sana. Seperti Oskis juga yang menyampaikan ke aku, Tertulian itu tidak mengajarkan ya Tritunggal yang seperti sekarang dipahami oleh mainstream gitu loh. Nah, terus pertanyaannya, Tritunggal yang sekarang dipahami oleh mainstream itu yang disandarkan kepada Tertulian, siapa yang mengajarkan? Kok bisa masuk dalam kekristenan gitu loh. Makanya kan gue bilang untuk lu semua yang ngaji di sini, gue nggak urus lu lah ya. Entah lu Islam, entah lu Kristen, entah lu apapun agama lu, jangan beri cek kosong kepada pemimpin-pemimpin agama lu. Semua ada sandarannya. Kalau lu Yahudi ya Torah, kalau lu Kristen ya Injil, kalau lu Islam ya Al-Qur'an gitu. Kalau apa yang diomongkan sejalan, seirama, senada dengan kitab suci, oke. Kalau enggak, mau ulama seperti apapun, mau bapak gereja kek, mau pastor kek, mau romo, tete bengek segala kek, profesor, dokter, kalau enggak sejalan, tinggalkan. Gitu loh. Aduh, enggak berani pak. Ya harus berani. Kalau nggak berani nggak usah ngaji ke gue, lu cari sana channel lain, nggak usah ngaji ke sini. Ya hidup itu memang resiko, hidup itu pilihan kok. Gue ngambil jalan dakwah seperti ini beresiko. Pertama apa? Tidak populer. Karena gue tidak mau melayani lu.
Lu maksud gue power gue. Karena gue mau membentuk lu, bagaimana gue mau melayani lu, nggak mau gue. Gue mau mewarnai lu, bukan lu yang mewarnai gue. Makanya gue bilang apa-apa masuk kata kusutnya nggak usah kasih nasihat saran-saran yang itu membentuk, karena gue sudah terbentuk. Ya, gue ini sudah separuh umur lebih. Ya, apa yang lu suka ambil, nggak suka lu tinggalkan, itu aja. Nggak suka sama sekali ya sudah di skip, nggak usah ngaji di sini. Jadi gue ingin pahami sesuatu itu lu yakin benar. Setelah lu yakin, tentunya yakin lewat pemahaman, artinya pengetahuan ya, bukan ujuk-ujuk yakin gitu. Pelajari dulu sampai lu tahu, dari tahu itu lu yakin itu benar, lu jalan. Kata orang ya silakan saja, karena kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau lu sudah yakin akan kebenaran berdasarkan pengetahuan, itu jalan lu benar, lu jalan aja. Ada risikonya ya, memang ada. Gitu loh, memang ada. Itu santri Isra sudah pada ngerti itu. Ya, karena mereka ngaji di aku bukan sehari 2 hari. Gitu. Ya, oke. Coba aku bacakan, nanti kamu baca sendiri juga di rumah ya. Ini tak bacakan semua ya supaya clear. Ayat ini sebetulnya tidak kokoh kalau untuk mengatakan konsep dosa waris yang ditawarkan Paulus itu menggunakan ayat ini, dan itu sudah dijelaskan oleh Oskis. Artinya aku sama Oskis satu pemahaman gitu loh. Nggak begitu maksud ayat ini. Bukan Adam, Hawa buat dosa, terus dosanya turun-menurun menjalar kemana-mana gitu loh. Ya, makanya aku bilang kemarin, lihat video yang kemarin. Apa ini kira-kira LAI yang salah terjemah atau gimana gitu. Ya, oke, kita baca. Tajuknya Adam dan Kristus ya, Roma 5 12 sampai 19 ya. Aku baca super cepat ya. Nanti kamu bisa ikuti di rumah, baca ulang. Oke. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Itu seperti dijelaskan Oskis tadi, artinya kita itu cenderung melakukan dosa seperti Adam gitu loh. Ya. Sebab dalam dunia sebab sebelum dunia ya, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat ya. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa atau dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Gitu ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup yang berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oke. Jadi sama seperti oleh yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, ini bagaimana jawabnya? Yang kita kritik kemarin kan tentang jumlahnya, kuantitas, nggak benar satu orang, 2 orang. Tapi untuk mengatakan ini bagaimana? Sepertinya ini yang dinukil ya. Jadi sama seperti oleh kita tidak permasalahkan dulu perdebatan 2-1 orangnya ya. Kita ikuti dulu alurnya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maksudnya Adam gitu ya. Ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Boleh saja ditafsirkan begini, ya. Ketidaktaatan satu orang itu, Adam itu merupakan kecenderungan kita menjadi orang berdosa. Tapi ketaatan Yesus itu sebuah gambaran kecenderungan kita menjadi orang benar.
Kalau pemahamannya begitu ya memang nggak ada dosa waris. Gitu loh ya. Sebetulnya sampai 20-21 ya, aku lanjutkan sekalian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus bilang Yesus Tuhan kita ya, bukan Allah kita ya, jangan lupa. Apa Gus bedanya Tuhan dan Allah? Kamu lihat videonya, sudah lama aku bahas itu. Ya. Jadi clear ya? Berapa lama tuh? 46. Jadi jelas ya? Gini, kita harus tahu juga nanti ada di 2 Petrus 3:16 ya. Kita istirahat dulu, ada adzan. Maybe masuk ya tuh. Gue mau tanya sama teman-teman Islam ya. Gue belum baca secara tuntas sih, tapi hadisnya itu ada yang mengatakan apabila kamu mendengar suara adzan maka kamu diwajibkan untuk mendatangi suara adzan itu. Kira-kira begitu ya. Nanti coba cari hadisnya itu. Pertanyaannya, kalau sekarang kan walaupun tempatnya jauh apalagi tempatnya dekat ya. Kalau ada toa gitu loh. Terus bagaimana memahami hadis itu? Apakah kita harus datang?
Zaman. Makanya fikih itu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman karena peradaban manusia itu makhluk berbudaya juga beragama ya. Peradaban itu budaya. Ya dulu zaman Kanjeng Nabi kan belum ditemukan, belum kebangkitan industri ya, belum ada toa, belum apa. Terus tentunya ya kalau nggak ada toa, adzan itu terukur lah ya. Tapi kalau sekarang dengan ada toa, tempat jauh sekalipun ada adzan kita bisa dengar. Nah, pertanyaanku gimana memahami itu? Padahal dia jauh, cuman karena teknologi ada toa sehingga kita bisa dengar itu apakah harus datang atau gimana? Intermezzo aja ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita sudah diingatkan di 2 Petrus ya 2 Petrus 3:16. Surat-surat Paulus itu sukar dipahami. Gitu. Ya, aku bacakan begini. 2 Petrus 3:16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Kalau memang terjadi kesalahan pemahaman tentang surat Roma 5:12-19 tentang dosa waris, artinya maksud Paulus bukan begitu. Lalu pertanyaan gue, siapa yang mengajarkan dosa waris ini? Siapa? Ya. Berarti kan ada penumpang gelap mengatasnamakan Paulus. Seperti Tritunggal, berarti kan ada penumpang gelap yang mengatasnamakan Tertulian. Padahal Tertulian nggak ngajarin gitu. Padahal Paulus nggak ngajari begitu. Ya, sehingga surat Roma 5:12-19 sebetulnya bukan maksud Paulus tentang ada dosa waris ditebus oleh Yesus lewat penyalipan. Dosa waris itu warisan dari Adam. Enggak begitu. Itulah apa yang disampaikan Petrus, memang sukar dipahami. Ya mungkin dia sastrawan ya atau gimana. Cuman kita menjadi pertanyaan, siapa mengajarkan dosa waris itu? Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Tapi Tritunggal kita bypass dulu lah ya. Kita fokus ke dosa waris. Kan ada penumpang gelap. Ada yang mencatut. Atau mencatut Paulus. Mengatasnamakan Paulus, memberikan apa yang disebut dengan soteriologi salib. Jadinya kan begitu. Ya. Kalau kita ikuti kerangka berpikirnya Oskis seperti itu. Ya. Oke. Masih ada waktu toh? 54. Berarti kurang berapa? 6 menit. Ini ya, langsung aku ambil dari sumbernya ya, dari sumbernya. Tolong kalian perhatikan ya, tolong kalian perhatikan. Ini sumber Kristen sendiri, jadi datanya original ini. Kemanakah orang Kristen setelah kematian? Yesus berkata kepada pencuri di salib, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23. Sebentar, gue ulangi ya. Oh sini ya. Bentar ya. Kemanakah orang Kristen setelah kematian? Yesus berkata kepada pencuri di salib, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Ini menggambarkan bahwa segera setelah kematian, jiwa orang percaya akan berada bersama Kristus di tempat yang disebut Firdaus, yang sering dianggap sebagai surga sementara sebelum kebangkitan tubuh. Dalam 1 Korintus 15 ayat... Aduh, kenapa putus?
Aduh, sinyalnya. Sorry teman ya, sinyalnya. Aduh, ini. Tapi di situ nggak apa-apa tuh. Coba kita ulangi ya. Kendala teknis lagi. Aduh, sayang. Nih, kita ulangi lagi coba ya. Semoga nggak ada kendala. Di sini tetap nggak bisa tuh. Di situ bisa. Dah, gue pakai data aja lah. Ah, bikin ribet ini. Wifi. Semua apa yang layak berdasarkan Ini kita ulangi dari awal ya. di tempat yang disebut Firdaus, Bentar, yang kita sering ulangi. dianggap sebagai surga sementara. Bentar, kita ulangi dari awal supaya clear. Saya itu salah Kok satu bisa ke sini sih? Sebelum kebangkitan tubuh. Dalam 1 Korintus 15 ayat Gue paling 52, nggak demen gini. Nggak dari awal. Coba gue. melainkan pintu masuk berada di hadirat Kita ulangi ya. Ini Menantikan kita anggap kebangkitan tubuh nggak usah dan kehidupan dianu kekal ini. tanpa akhir. Tuhan memberkati. Nah, ini dari awal. Aduh. Kemanakah orang Kristen setelah kematian? Yesus berkata kepada pencuri di salib, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Ini menggambarkan bahwa segera setelah kematian, jiwa orang percaya akan berada bersama Kristus di tempat yang disebut Firdaus, yang sering dianggap sebagai surga sementara sebelum kebangkitan tubuh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 52, Paulus menjelaskan bahwa pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Tubuh yang baru ini akan bersatu kembali dengan jiwa untuk hidup kekal bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10 menyatakan bahwa semua orang akan berdiri di hadapan takhta penghakiman Kristus untuk menerima apa yang layak berdasarkan perbuatan mereka. Bagi orang percaya, ini bukan penghakiman untuk menghukum, tetapi untuk menerima upah sesuai dengan perbuatan baik yang mereka lakukan selama hidup. Dalam Wahyu 21 ayat 4, tidak ada kematian lagi. Kita mendapat gambaran tentang kehidupan kekal. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah pengharapan yang dipegang teguh oleh orang Kristen, yaitu kehidupan tanpa penderitaan atau kematian dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju kehidupan kekal bersama Kristus. Ada penghiburan dan pengharapan bahwa setelah kematian, mereka akan berada di hadirat Tuhan, menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal tanpa akhir. Tuhan memberkati. Oke. Kemanakah orang Kristen setelah kematian? Sudah ya? Yes. Ini cas tuh, casnya habis lagi. Sudah biar aja. Pertanyaan gue, ada nggak bilang pasti masuk surga karena dosa sudah ditebus? Ada nggak? Nggak ada. Ini sumber Kristen yang gue pakai, bukan kata gue. Kata saudara Kristen mengatakan seperti itu. Nggak ada main tebus-tebusan. Bahkan kalau kita ini waktunya sudah habis, insya Allah besok kita bahas lagi ya. Kemana orang Kristen setelah mati? Ya. Nggak ada pasti masuk surga itu nggak ada. Besok kita akan bahas 2 Korintus ya 5:10. Intinya apa? Sama seperti yang kemarin pernah kita bahas ya. Semua itu tergantung perbuatan. Dalam perspektif Quran dijelaskan ya sebesar jaroh, kalau itu baik kamu akan temui kebaikan itu. Sebesar jaroh, kalau itu buruk kamu akan temui keburukan itu. Begitu juga di sini dikatakan ya, perbuatan ya
perbuatan itu yang akan menentukan surga atau neraka. Orang akan diadili sesuai dengan perbuatan. Ini loh. Ini Paulus yang bilang. Ya. Terus masih pede lu ngomong gue pasti masuk surga. Dapat tuh waktunya? Lebih berapa? Oke lah, kita aja dulu ya. Aku mau segera sholat duhur ini ya. Intinya kita menjadi tanda tanya sebetulnya kan jadi begini. Benarkah dosa waris itu sebuah soteriologi yang diajarkan oleh Paulus, atau ada orang yang membaca surat-surat Paulus salah memahaminya? Karena memang surat-surat Paulus itu sukar untuk dipahami, tadi sudah aku jelaskan. Kalau memang begitu, lalu siapa yang mengajarkan dosa waris ini? Maka kita harus lihat sejarah nanti. Para teolog-teolog, bapak-bapak gereja itu dari mana dapatnya gitu loh ya. Kan begitu. Siapa yang mencatut nama Paulus itu ya? Karena jelas di sini kan apa? Perbuatan, bukan penebusan. Itu nanti kita lihat juga di Yakobus kalau nggak salah, bahwa tapi perbuatan itu, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi masih sejalan. Ya kita bahas dalam perspektif Islam kemarin, Al-Quran, iman dan amal soleh itu kunci jannah, kunci surga. Bukan lu dosa, tenang gue tebus. Loh kok bisa pasti lu masuk surga gue tebus, itu nggak ada ceritanya. Ya, oke, sampai sini dulu karena waktunya sudah 1 jam ya, nggak apa-apa kita ngaji 1 jam, tapi bisa kita usahakan ya. Tentunya kalau tidak ada kendala, kata orang Jawa lumintu continue ya. Tentunya waktunya berubah-ubah sesuai dengan kondisiku ya. Kadang bisa pagi, bisa siang gitu ya. Sampai sini dulu ya. Semoga menjadi pembelajaran kita bersama. Tidak ada kata yang mengatakan pasti ya. Nah gini, tolong ya, untuk yang Islam, untuk yang Kristen, tapi yang pertama kali untuk yang Kristen, gue cari satu ayat saja di dalam perjanjian baru, tapi bolehlah kalau mau mengelaborasi sampai ke perjanjian lama. Ya, tapi perjanjian lama kan masih Yahudi, belum Kristen. Sebetulnya itu bukan Kristen, Nasrani sebetulnya, kemudian jadi Kristen ya. Di mana sih ada kata-kata bahwa kami orang Kristen itu pasti masuk surga? Artinya narasinya tidak harus begitu, tapi substansinya mereka nanti setelah kematian pasti masuk surga. Itu ada di mana? Karena gue cari nggak ketemu, kan boleh jadi gue terselip. Nanti tolong sampaikan di komentar YouTube ya. Ini Gus, di ayat ini dinyatakan bahwa orang Kristen pasti masuk surga. Kalau nggak ada ayatnya berarti kan lu aja yang ngomong gitu loh. Sehingga kalau lu ketemu saudara-saudara kita, tanyakan, lu dapat ajaran pasti masuk itu dari mainong gitu loh ya. Karena di sini sudah jelas nggak ada penebusan, yang ada perbuatan. Ya kalau perbuatan baik ya yang ditemui kebaikan, perbuatan buruk ketemu keburukan gitu. Oke, nah besok akan kita bahas. Sementara sampai sini dulu ya, dan aku akan segera melaksanakan sholat duhur. Nggak tahu karena penonton kita ini kok penonton seperti film aja, viewer ya. Sorry gue selalu salah ngomong penonton, nonton film layar tancap. Viewer kita ini tersebar ya di seluruh Nusantara. Kalau di sini sudah masuk duhur, kalau yang ada di Ambon mungkin sudah jelang asar atau gimana ya. Ada santri Isra kita dari Ambon tuh, terima kasih. Dari Palu juga ada ya. Nanti ada yang Jakarta sampai Lampung, Aceh, itu ya tersebar lah, Medan ya, kemana-mana karena teknologi juga ya. Oke, aku pesan jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Oke, matur nembah nuwun untuk semuanya saudaraku dari viewer YouTube maupun TikTok sudah mengalokasikan waktunya kurlap kurang lebih jadi kurlap 1 jam ya untuk ngaji bareng Gus Putih di channel ini. Matur nembah nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.